Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Artinya apapun yang kita sudah lakukan, apapun yang kita terima, itu bukan karena kita hebat, bukan karena pintar, tapi betul-betul karena rahman rahimnya Allah. Jangan sampai terjadi kita membanggakan diri kita lantas seolah-olah apa yang kita terima, apa yang kita lakukan itu adalah karena kita bisa ini, bisa itu, karena kita pintar dan sebagainya. Statement Qarun disebutkan dalam Quran bahwa kekayaan yang dimiliki Qarun itu bukan karena apa-apa. Karena dia merasa pintar, merasa punya ilmu, karena dia merasa hasil usahanya sendiri, maka suruh mengeluarkan zakat, infak, sedekah, nggak keluar. Kenapa? Rasionalnya tidak ada. Sing kerja aku kok, yang berangkat pagi, pulang sore saya. Kenapa harus memberi? Orang-orang yang tidak berkontribusi dalam keberhasilan saya. Tidak logis. Bekerja sampai dengan menggunakan filosofis orang Jawa. Orang Jawa itu bekerja filosofi ini. Bekerjalah, jangan sampai kena serengenge. Nah, terus kita definisikan, kerja di kantor. Kalau orang Jawa itu bekerja dengan tidak terkena sinar matahari berarti berangkat sebelum ada matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam, nggak kena matahari. Kita lihat para petani atau orang jualan di pasar, berangkat pagi-pagi sekali, pulang sore sekali. Terus setelah dapat suruh membagi pada orang-orang yatim, pada fakir miskin, mana mau mereka. Tapi tatkala kita meyakini bahwa ini adalah anugerah Allah, kita ada di masjid bukan karena sesregep, ada di masjid bukan karena kita ilmunya tahu, tapi karena Allah menghendaki kita berada di masjid ini. Berarti ini pilihan. Allah milih diri kita dibanding yang lainnya sekarang berada di mall, di kafe dan sebagainya, bahkan mereka sedang maksiat. Kita dipilih Allah berada di rumah Allah, mengkaji kalimat-kalimat Allah yang Allah sediakan bagi orang yang mengkaji Al-Quran. Itu adalah dikirim malaikat untuk mengamini doa kita dan mendoakan diri kita. Diberi rahmat oleh Allah, diberi ketenangan oleh Allah, dan dipamerkan di makhluk langit oleh Allah. Kita pilih di sini. Tidak banyak kan pilihan itu. Kita bandingkan dengan mereka yang ada di mall saat ini, banyak yang ada di mall. Mereka harus mengeluarkan uang dan sebagainya. Bahkan suatu hal yang aneh, suruh ke masjid takut COVID-19. Tidak salah ya. Takut COVID-19 tidak salah. Tapi anehnya ke masjid tidak berani, ke mall berani. Di masjid pakai masker, di mall pakai masker, tapi paling tidak di masjid itu orang-orangnya bersih, suci. Butuh dulu. Yang di mall karuan. Nah inilah yang harus kita pahami.
Hadirin terhormati, sebuah hadis Rasulullah sahih. Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam atas 5 dasar. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisah antara satu dengan lainnya. Banyak orang yang melakukan setelah bersyahadat perasaannya bebas, saya sudah Islam, sholat enggak, zakat tidak, puasa tidak, haji tidak, tapi sudah syahadat, sudah Islam. Selamatlah dari siksa api neraka karena sudah Islam. Terlebih ada hadis Rasulullah yang menyatakan semua orang yang Islam berarti sudah membaca syahadat ya, pasti masuk surga asal tidak ada penyakit syirik di dalam hatinya. Dijamin Rasulullah, dijamin. Siapa orang yang sudah muslim berarti sudah mengucapkan syahadat, pasti masuk surga asal di dalam hatinya tidak ada kemusyrikan walaupun hanya kecil. Nah, itu benar. Orang Islam tambah syirik mesti masuk surga. Tapi kan jalannya bisa ke neraka dulu. Karena dosanya banyak, bisa ke neraka dulu. Itu dalam hadis itu sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun pelacur, pezina, masuk surga asal sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak syirik. Hanya itu tadi, ke surganya itu jalannya masuk neraka dulu. Mungkin beberapa hari, berapa tahun, ya Allah alam. Tapi harus diingat, 1 hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Jadi kalau nyicipin neraka sehari, ukuran sana kan akan sama dengan 1000 tahun di sini. Buat apa lamanya? Kita tidak ingin kan? Kita masuk surga tanpa harus mencicipi azab Allah dulu. Kan gitu tujuannya. Maka tatkala sudah syahadat, tuntutan berikutnya adalah sholat. Siapa orang yang menegakkan sholat sama dengan menegakkan agama dalam dirinya, dan siapa orang yang sudah meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama dalam dirinya. As-sholatu imadun, sholat itu tiang agama. Kalau sebuah bangunan tiangnya hancur, ambruk, maka bangunan itu ambruk kan. Makanya buatlah jaga itu gede-gede gitu, supaya tidak ambruk. Sholat itu jaga. Jadi mohal orang yang iman pada Allah tidak sholat. Sholat itu bukan kewajiban walaupun hukumnya wajib. Sholat itu kebutuhan kita. Kita butuh ketemu Allah. Ini sekarang tanggal 27 Rajab ya. Isra Mi'raj. Tatkala Rasulullah setelah melaksanakan Isra Mi'raj, terus
Besoknya menyampaikan kepada sahabat. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, engkau enak bisa Isra, bisa Mi'raj. Kami ini gimana? Rasulullah menjawab, siapa bilang orang beriman tidak bisa Isra Mi'raj? Orang beriman Isra Mi'raj bisa. Kapan? Mi'rajnya orang beriman tatkala dia melaksanakan sholat. Kan Mi'raj itu ketemu. Naik ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Ketemu Rasulullah dengan Allah, dia Allah, Rasul dengan Allah di Sidratul Muntaha. Apa yang diucapkan Rasulullah waktu di Allah di Sidratul Muntaha? At-tahiyatus sholawatut thayyibatu lillah, atau at-tahiyatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang diucapkan Rasulullah, memuji Allah, menyanjung Allah. Maka Allah menjawab, assalamu alaika. Ayat kan. Tatkala mendapatkan penghormatan dari Allah, salam dari Allah, Rasul bukan orang egois. Ingat kepada orang-orang saleh, wala ibadika, jangan hanya saya ya. Itu dialog Rasulullah di Sidratul Muntaha. Dialog langsung, karena malaikat Jibril tidak bisa dan tidak ikut ngantar ke Sidratul Muntaha. Langit 1, 2 itu dengan malaikat Jibril dihantar. Begitu masuk Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa itu. Kelasnya kelas Rasulullah, hanya Rasulullah. Di sanalah terjadi dialog antara Allah Rasulnya. Hanya jangan dibayangkan dengan, wah berarti Rasulullah deprok, Allah duduk di kursi gading ilang kencono. Enggak gitu. Seperti apa dialognya Allah Rasulnya sementara, seperti dialognya Allah dan Rasulnya waktu itu, titik. Kenapa? Tidak dijelaskan. Kalau tidak ada penjelasannya kita tidak usah menjelaskan, pokoknya dialog gitu aja. Seperti apa dialog? Seperti dialognya Allah dan Rasulnya pada waktu itu selesai. Wa indallah ilma fatihal ghaib la ya'lam wa ilahi wa. Tidak ada yang tuh masa ghaib kecuali Allah. Jadi tangan kita sok tahu gitu, menterjemahkan, mengira-ngira. Kemudian menyepertikan Allah dengan kita, itu tersesat. Allah ya Allah, bukan khalik, bukan makhluk. Kita bukan khalik. Turun ke bumi besoknya. Ini cerita Isra Mi'raj itu tidak bisa difahami dengan akal. Kenapa? Kita hidup hanya mengenal 3 dimensi. Dimensi 1 garis ya. Nah, jadi garis lurus itu 1 dimensi. Dimensi 2 bidang. Kita hidup manusia dimensi 3. Sedangkan Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Berarti Rasulullah, ini logika, pakai tafsir akal ya. Berarti Rasulullah masuk ke dimensi di atas 3. Kalau malaikat itu dimensinya walau alam, pokoknya tidak 3. Manusia sampai 3 dimensi. Karena dimensi 1 itu garis, 2 itu bidang, 3 itu kita manusia. Nah, Rasulullah dimasukkan ke dimensi di atas 3 sehingga bisa melihat malaikat Jibril seutuhnya. Karena masuk ke dimensi malaikat. Yang pasti
bukan dimensi manusia, berarti di atas 3. Maka karena malaikat Jibril itu bukan dimensi 3, di atas 3, berarti malaikat Jibril itu tidak terikat ruang dan waktu. Dimensi 1 jelas garis ya, bidang. 3 itu semua sampai 3 terikat ruang dan waktu. Jika ada yang mungkin kecepatan, tapi malaikat Jibril bukan dimensi itu, nggak bisa diukur kecepatan. Sehingga sifatnya wallahu a'lam. Seperti kalau kita lihat huruf U ya, huruf U. U itu kan terbuka ke atas tuh. Kalau dari ujung satu ke ujung ini walaupun jejer dekat, kalau pakai dimensi U, dia akan turun ke bawah dulu, naik sampailah ke ujung ini. Kan lama nih. Tapi kalau pakai dimensi di atas itu, maka pindahkanlah dari ujung ke sini, selesai, dekat. Atau jam dinding. Ini jalan. Tik, tik, tik. Dari jam pendek ya, jarum pendek. Dari angka 12 ke 12, kan 12 jam. Jarum pendek. Dari angka 12 ke 12 perlu 12 jam. Dari angka 1 ke 1 perlu 12 jam. Itu kalau dia berjalan sendiri. Tapi kalau jam itu diperjalankan oleh kita, maka cukup 1 menit ya sampai putar aja dulu selesai hari itu. Sehingga tidak mungkin memahami Islam itu menggunakan akal, itu di luar dimensi manusia. Maka kalau Rasulullah itu hijrah Isra Mi'raj, ada seorang kafir bertanya, "Ya Muhammad, aku akan percaya pada ceritamu Isra Mi'raj yang begitu hebat itu, asal saya minta pertanyaan ini dilakukan." Apa? Angkat kakinya yang satu. Rasul angkat kaki. Angkat satu lagi. Karena Allah tidak menghendaki, nggak bisa ngangkat. Logika akal kan? Maka orang kafir itu mengatakan, bagaimana saya bisa percaya naik ke Sidratul Muntaha, bahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang harus berbulan-bulan dalam waktu tidak sampai setengah malam. Ngangkat 2 kaki 10 cm aja nggak bisa, karena dimensinya akal. Nah, ini dimensinya bukan dimensi akal, bukan 3 dimensi. Berapa dimensi? Wallahu a'lam. Sehingga ikatan ruang dan waktu nggak ada, maka istilah jarak nggak ada. Ini seperti jarak antara tiupan trompet malaikat Israfil 1 dan 2 itu 40. Kan nggak tahu 40 hari, 40 apa. Yang sehari di sana ada yang menentukan 50.000 tahun, ada yang menjelaskan 1.000. Kok beda? Apa maknanya? Berarti waktunya tergantung Allah. Yang Allah kehendaki. Kenapa? Sudah nggak ada kan? Matahari sudah hancur. Alam sudah hancur. Berapa tahun? Berapa tahun yang Allah kehendaki. Sudah, dimensinya bukan dimensi sekarang lagi. Ini kita sering sekali memahami sesuatu yang gaib pakai dimensi kita. Sehingga orang yang sudah mati masuk ke kubur alam barzah itu bukan, tidak bisa dipahami dengan akal kita. Akal kita 3 dimensi. Sehingga kubur itu bukan kuburan makam yang kita kenal itu. Kuburan itu alam. Yang alam itu terjadi setelah alam dunia selesai. Seperti apa? Bagi kita masih gaib. Besok kalau sudah masuk ke sana nggak gaib. Karena gaib itu ada yang
sementara, ada yang permanen. Sementara itu besok kan mungkin bagi kita besok kan nggak tahu apa yang terjadi besok. Itu sudah ngalami besok, itu sudah nggak goib gitu. Hari ini goib tadi, ya sekarang nggak goib. Alam barzah goib, tapi kalau udah mati bukan goib. Neraka, surga goib. Tapi kalau kita sudah ngalami sana bukan goib. Ada yang goib permanen, itu Allah. Goib permanen kan gitu. Nah, jadi perintah sholat di dalam Mi'raj itu menunjukkan kita harus mampu di dalam sholat masuk ke dimensi di atas 3. Yang disebut dengan khusyuk kan gitu. Merasa, gimana kita kalau pakai dimensi kita merasa kita ketemu Allah, bagaimana kan kalau nggak bisa masuk ke dimensi di atas 3. Nah, makanya mi'rajnya orang beriman adalah sholat. Kita kala sholat, kita mi'raj, ketemu Allah di sana waktu sholat. Betapa nikmatnya ketemu Allah di sana. Karena kenikmatan yang tidak bisa disandingkan dengan kenikmatan lain, maka sholat itu butuh, bukan kewajiban, kebutuhan. Waktu Rasulullah Mi'raj itu kan pada saat tahun-tahun susah. Kenapa? Istrinya Siti Khadijah meninggal. Terus pamannya Abi Thalib meninggal. Dua-duanya kan membela Rasulullah. Maka tekanan kafir Quraisy luar biasa sekali. Tekanan itu. Maka boleh diangkat, diisrokan. Ini kali banyak kan. Subhanalladzi asra. Subhana, pakai tasbih dulu. Tasbih itu berarti meniadakan kelemahan. Itu tasbih. Menyediakan keterbatasan tasbih. Makanya Nabi Yunus alaihissalam selalu bertasbih di dalam perut ikan. Dengan tasbihnya itu Allah membuktikan bahwa Allah mampu segalanya dan tidak ada yang istilah tidak mampu. Termasuk mampu mengeluarkan manusia yang sudah ditelan oleh perut ikan dan utuh kembali selamat dimuntahkan. Makanya Isra Mi'raj pun diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra. Jadi menghilangkan dulu sifat-sifat yang sering dianggap oleh manusia itu, mengetapkan sifat manusia pada sifat Allah yang keliru. Allah di luar kelemahan. Semua kelemahan, semua keterbisan tidak bagi Allah. Maka tatkala sudah bertasbih tidak ada batasan. Termasuk batasan waktu, batasan tempat. Nah, karena yang membawa Allah subhana, diawali dulu itu pakai tasbih dulu. Sedangkan manusia itu tidak suci karena perlu yang kelemahan. Kita ada di sini, nggak ada di rumah kan? Kita ada di masjid, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar masjid. Tapi kita menduga aja kan gitu. Apa yang terjadi di rumah, tapi menduga saja. Karena kita penuh kelemahan. Sedangkan Allah subhanallah berarti Allah jauh dari kelemahan, jauh dari kekurangan. Maka ayat pun diawali dengan subhanalladzi asra, yang memperjalankan, bukan Rasulullah berjalan. Kalau Rasul berjalan, analognya seperti jam berputar sendiri dari jam 12 ke 12 normal. 12 jam kan? Karena dia berjalan. Si jarum pendek itu dalam jam dari angka 12 ke angka 12 berjalan. Berarti apa? Dia berjalan. Tapi tatkala kita
berputar sendiri, maka kita yang memperjalankan jarum itu. Tidak harus tunggu 12 jam. Jadi dimensi kita berbeda dengan dimensi jam. Maka ini pun sama. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang tidak punya kelemahan, tidak punya keterbatasan. Sangat sempurna. Yang memperjalankan hambanya. Maka tidak ada batasan-batasan waktu, batasan tempat. Kalau bahasa ilmiahnya keluar dari dimensi ketiga. Keluar dari itu. Maka tidak ada istilah lama. Karena lama diikat oleh waktu. Tidak ada istilah jauh. Karena jauh diikat oleh tempat. Nah, ini nih pemahaman logis dari Isra Mi'raj seperti itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan satu malam. Dan tidak penuh kan? Tidak penuh. Jadi nggak sampai 1 malam. Nah, jadi karena yang memperjalankan Allah disertai malaikat, ditemani malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu multidimensi. Berarti Allah Rasulullah dibawa ke alam multidimensi, maka di sana sudah ada, tidak ada lagi batasan waktu dan jarak. 3 dimensi ada waktu, ada jarak. Sehingga tidak ada istilah jauh. Buat apa jauhnya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu berarti alam 3 dimensi. Buat apa lamanya? Ada waktu. Sehingga waktu yang dikendaki berapa lama? Selama yang Allah kendaki. Kenapa? Yang memperjalankan Allah. Kalau kita berjalan, berapa waktunya? Terserah kita yang atur kecepatan kan gitu. Karena saya yang berjalan. Pakai mobil baru. Tol Kampung Mangkang sampai Jakarta. Terserah kecepatan kita. Karena kita yang berjalan. Logikanya bisa kita ukur. Oh, 400 kilo. Kalau kecepatannya 160 berarti 3 jam. Lebih dikit kan gitu. Bisa kita hitung. Karena apa? Ukuran kita dengan maksimum 3 dimensi. Tapi kalau Allah itu di luar. Di atas 3 dimensi. Maka istilah lama tidak ada. Istilah baru tidak ada. Istilah jauh tidak ada. Ya. Seperti jarak masuknya ke surga orang miskin dan orang kaya itu kan jarak seberapa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena di sana sudah tidak ada istilah waktu zaman sekarang. Hanya dianalogkan sehari ada yang bicara 1000, setahun sehari 1000 setahun di sana. Sehari di sana 1000 tahun di sini, sebuah di sini, sebuah di sini. Menunjukkan tidak sama ukurannya. Karena tidak sama kita tidak kenal. Wallahu a'lam berapa lamanya. Hanya kalau dengan dunia jadi lama banget gitu. Jadi asra bi abdi. Jadi asra itu subhanallah, maha suci Allah yang memperjalankan. Berarti yang memperjalankan Allah. Berarti Rasulullah bukan berjalan. Karena bukan berjalan, bukan kecepatan yang bisa dicapai oleh manusia. Berapun maksimumnya, termasuk kecepatan cahaya. Nah, jadi inilah pemahamannya. Kalau dalam sholat itu masuk ke dimensi yang lebih tinggi harusnya. Sehingga merasa ketemu Allah. Merasa berjumpa dengan Allah. Muncullah kekuatan dalam pribadi kita. Seperti Rasulullah kuat setelah Isra Mi'raj. Mengkhabarkan pada Isra Mi'raj kepada umat. Waktu itu. Tekanan kafir Quraisy semakin kuat.
tetapi di sini merasa energi yang kuat. Maka sholat itu harus mampu menambah energi positif untuk kita. Sehingga tatkala sholat, masalahnya belum selesai, tapi gagahnya nambah, energinya nambah. Utangnya belum lunas, tetapi energinya tambah. Sehingga tekanan-tekanan batin, tekanan pikiran setelah sholat hilang. Walaupun masalahnya tetap masih belum tersolusi. Dengan fungsi energi positif kuat, maka kita akan punya kekuatan untuk bisa mencari solusi terbaik. Nah, jadi butuh sholat itu butuh, karena masalah kita akan banyak. Kita tidak terhingga masalah yang kita hadapi. Habis ini, keluar ini, bahkan ini belum selesai, ada yang baru tanpa kekuatan dari Allah, tidak mungkin kuat. Nah, salah satu cara untuk memberi kekuatan Allah itu lewat sholat. Makanya muncullah wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sholat dan sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik hidayah pada kita, sehingga kita selalu mendapatkan petunjuk Allah, bimbingan Allah, sehingga bisa istiqamah ala din, ala ta'ala, ala jihad, dan bisa mengakhiri ajal ini dalam keadaan husnul khatimah, dicatat seorang syuhada, dicatat sebagai ahli ibadah, dalam disamakan, disatukan orang-orang soleh, ahli masuk jannatul firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.